Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir. Santo Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon agung yang melayani Paus Sixtus yang kedua, dan dia pun akhirnya mengalami juga kemartiran karena waktu itu seorang kaisar meminta dia untuk menyerahkan seluruh harta gereja, dan apa yang dia buat, dia mengumpulkan semua orang-orang miskin dan membawa mereka semua kepada raja kaisar tersebut, dan kaisar pun marah dan akhirnya pun membunuh diakon Laurentius dan dia pun menjadi martir. Dia berusaha mempertahankan kekayaan gereja. Kekayaan gereja adalah orang-orang miskin, dan Laurentius bersama Paus Sixtus kedua memang seringkali melayani orang-orang miskin. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan Injil dan bacaan pertama dari hari ini, saya teringat dengan pengalaman saya melihat papa saya bekerja dengan luar biasa. Jam 4 pagi dia sudah bangun. Kami biasanya papa membuat kerupuk, dia pagi-pagi memanggang kerupuk, habis itu dia membawa kerupuk ke toko-toko, dia sebarkan kerupuk-kerupuk itu, dan termasuk saya juga yang ikut juga menyebarkan sebagai distributor kerupuk-kerupuk tersebut di warung-warung kecil sambil berjalan kaki. Dan ada satu pengalaman ketika papa menceritakan bagaimana ketika dia memanggang kerupuk, tiba-tiba dia merasa pusing dan dia harus duduk dan beristirahat. Ketika saya mendengar itu, papa waktu itu bercerita dalam keadaan sudah sakit, dan saya merenung waktu itu luar biasa pengorbanan seorang papa. Dia berjuang, dia berkorban demi anak-anaknya, bahkan sakitnya pun dia sembunyikan, kami tidak tahu. Dia berjuang, dia berkorban hanya demi untuk membesarkan anak-anaknya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya juga sudah menjadi seorang imam juga, kami ada pertemuan kefikepan Wendu. Ada satu pastor dari orang Batak, Pastor Kumbe, Pastor Paroki Kumbe Petrus dan Paulus Kumbe. Dia mengatakan bagi kami orang Batak itu anak adalah emas. Jadi orang tua juga berjuang dengan setengah mati, dengan berjuang dengan susah payah. Meskipun orang tua kerja di sawah, kerja keras, yang penting anak harus sekolah, anak harus menjadi orang besar, anak harus mempunyai pendidikan yang tinggi, di mana orang tua berkorban demi anak-anaknya sehingga anak-anaknya pun bisa hidup. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini juga Injil bercerita hal yang sama. Yesus katakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia pun tidak akan menghasilkan buah biji gandum yang lain. Artinya apa? Kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk rela berkorban demi keluarga kita rela berkorban demi gereja kita rela berkorban demi pewartaan Injil dan iman kita. Supaya apa? Meskipun dalam pengorbanan tersebut ada suka, ada duka, ada kematian juga, disitulah mulai muncul bibit-bibit baru yang akan meneruskan perjuangan ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Anda yang dipanggil sebagai bapak rumah tangga, Anda pun berkorban demi keluargamu, demi istri dan anak-anakmu. Pada saat itulah Anda sudah melayani Tuhan Allahmu, dan siapapun yang melayani Tuhan Allah, dia pun akan mendapat tempat dimanapun Allah berada. Engkau yang dipanggil sebagai seorang ibu, Anda juga berjuang, berkorban demi suami dan anak-anakmu. Pada saat itulah engkau sudah melayani Tuhan Allahmu dengan baik, dan dimanapun Tuhan Allah berada, maka upahmu pun akan berada bersama dengan Allah. Kita yang bekerja sebagai guru-guru, kita yang bekerja di instansi-instansi yang sungguh-sungguh berkorban demi banyak orang, demi murid-murid, demi banyak orang, kita sudah melayani dengan sepenuh hati kita, dan kita percaya tempat kita, siapapun yang menabur banyak, dia pun akan menuai banyak. Siapapun yang menabur sedikit, dia pun akan menuai sedikit. Artinya apa? Kalau kita banyak berkorban demi banyak orang, demi keluarga kita, demi siapapun, kita juga akan menuai kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau kita malas-malasan, kita menabur sedikit, kita juga akan menuai sedikit kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita belajar dari orang-orang tua kita yang sudah rela berkorban demi anak-anaknya, dan ketika orang tua sudah tidak berdaya lagi, mereka sudah bisa melihat kemuliaan dalam diri anak-anak mereka bertumbuh, dan mereka sungguh-sungguh bisa membanggakan orang tua. Disitulah kemuliaan bagi orang tua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kita rela berkorban, meskipun dalam pengorbanan tersebut
tersebut ada kesulitan, ada tantangan, ada air mata, ada sakit hati, ada kecewa, kita percaya apapun yang kita taburkan pasti kita akan menuai kemuliaan sama yang dialami oleh Santo Laurentius Diakon dan Martin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.